Selamat pagi anak-anak ibu. Kita lanjutkan materi kita masih mengenai arus bolak-balik. Namun di sini merupakan rangkaian gabungan antara resistor, induktor dan juga kapasitor. Nah, kamu perhatikan untuk GGL-nya minggu lalu atau yang tepatnya Sabtu itu kita sudah belajar yaitu GGL maksimum sin omega T. Nah, itu berasal dari NBA omega sin omega T ya, dimana pada di kelas 11 kita sudah belajar mengenai persamaan gelombang, dimana persamaannya adalah A sin omega T. A di sini menunjukkan amplitudo, yaitu merupakan simpangan maksimum ataupun Ymax. Nah, sama dengan persamaan gelombang di GGL juga demikian ya. Jadi GGL juga adalah GGL maksimum sin omega T. Sedangkan untuk tegangan juga dia merupakan tegangan maksimum sin omega T. Jadi kalau misalkan ada tulisan di soal, misalnya saya buat V sama dengan 200 sin omega T, maka dari situ kamu sudah bisa pastikan bahwa 200 di situ adalah nilai dari V maksimumnya. Nah, sama halnya dengan kuat arus juga begitu. Jadi kalau ibu tulis 200 sin 100 T tambah V misalnya, jadi 200 di situ adalah merupakan I maksimum. Selanjutnya untuk V efektif ataupun tegangan efektif adalah tegangan maksimum per akar 2. Itu sudah kita pelajari minggu lalu ya. Dan juga I efektif yaitu dari I maksimum per akar 2. Untuk menentukan nilai rata-rata baik itu dari tegangan maupun arus, kita hanya membagikan yang maksimum dibagikan dengan nilai daripada V. Contohnya tegangan rata-rata, berarti dia 2V maksimum bagikan dengan V. Begitu juga dengan I rata-rata ataupun arus, 2I maksimum per V. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kamu melihat ini merupakan simbol dari R ya, yaitu hambatan ataupun resistor ya. Sedangkan ini adalah L ataupun induktor dan ini adalah C ataupun kapasitor. Nah, sebelumnya sesuai dengan hukum Ohm, kamu sudah tahu bahwasanya tegangan adalah perkalian antara arus dikalikan dengan hambatan, kan begitu ya. Tegangan itu satuannya volt, arus satuannya ampere, dan hambatan satuannya ohm. Namun dalam rangkaian RLC ini nanti akan kita bahas, yaitu ada yang namanya impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi ini adalah gabungan dari semua hambatan yang terdapat pada rangkaian. Misalkan katakanlah R-nya 80 ohm. Jadi R di sini memang merupakan, itu sudah kamu tahu, itu adalah resistor ya, merupakan hambatan pada sebuah rangkaian. Tetapi untuk L-nya, ini L ya, L yaitu induktor. Nanti induktor ini juga berperan sebagai penghambat pada rangkaian, yaitu yang disebut dengan XL. Nanti kita akan mencari lagi nilai XL ini dari omega dikalikan dengan L, dimana omega sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu berasal dari 2VF ya kan, 2 dikali V dikalikan dengan nilai frekuensinya. Lalu untuk kapasitor sendiri itu juga bisa berperan sebagai hambatan dalam rangkaian, yaitu yang disebut dengan XC nantinya, yang kita dapatkan dari 1 per omega C. Oke. Dan total keseluruhan hambatan yaitu R, XL, dan C nanti kita tentukan dalam
impedansi. Tapi bukan berarti karena total, bukan berarti semuanya dijumlahkan. Nanti kita akan cari menggunakan persamaan berikut. Oke, sebelumnya pada materi ini yang paling penting kita pahami adalah ada yang dinamakan dengan pasor ya. Perhatikan. Jadi apabila ini sebuah diagram ya, yang ke atas itu adalah merupakan tegangan ya, VL, tegangan pada induktor, yang ke bawah dia adalah VC atau tegangan pada kapasitor. Nah, ini tadi yang berperan sebagai hambatan yaitu XL dan XC. Nah, ini untuk R-nya itu tegangan R, VR ya, dan nilai R-nya itu searah dengan arus ya untuk diagramnya. Jadi dari fasor ini kita bisa menentukan untuk induktor murni. Kalau dia induktor murni berarti dia hanya ada nilai VL dan juga arus, kan begitu ya. Jadi dia diagramnya kira-kira begini ya. Nah, di induktor murni kamu sudah tahu yaitu tegangan mendahului arus sebesar V/2 atau sebesar 90 derajat. Nah, kalau kita gambarkan tegangan mendahului arus, coba kamu perhatikan. Ini diagramnya, ini arus ya. Arus berangkat dari 0. Kemudian tegangan mendahului sebesar 90 derajat. Jadi kira-kira gambarnya dari sini dia mendahului sebesar V/2. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini untuk tegangan. Selanjutnya untuk kapasitor murni. Kapasitor murni sebenarnya adalah kebalikan dari induktor murni. Kalau tadi induktor murni tegangan mendahului arus sebesar V/2, untuk kapasitor murni arus yang mendahului tegangan sebesar V/2. Nah, untuk diagramnya ini tadi arus ya mendahului tegangan, arusnya yang mendahului tegangan, berarti tegangan kita buat dari negatif ini ya, dari sumbu negatif. Jadi ini merupakan rangkaian kapasitor murni ataupun kapasitif. Oke, kita lanjutkan ke impedansi tadi. Nah, kalau tadi diagram pasor sudah kamu lihat pada penjelasan yang pertama, saya gambar lagi di sini ya. Jadi ini VL tadi dia arah ke atas ya kan, VC ke bawah, kemudian dia hambatan searah dengan arus. Nah, untuk totalnya tentu saja kalau misalkan ini kan diagram pasor ini sebenarnya fasor itu adalah besaran skalar, tetapi besaran skalar yang divektorkan, itu artinya ya. Jadi skalar yang divektorkan, kalau kamu bayangkan berarti sebuah yang tidak memiliki arah menjadi dibuat supaya memiliki arah, kan begitu ya. Oke, maka kita lihat untuk nilai daripada V totalnya ya. Dia kalau divektor kita mengambil dari inilah resultannya, kan begitu. Jadi V total ataupun resultannya bisa kita cari dengan Pitagoras ya. Jadi berarti VR kuadrat ditambah dengan kalau yang sisi yang ini sisi miringnya itu kan V totalnya ya. Lalu yang sisi depan dia VR kuadrat ditambah dengan VL kurang VC, VL kurang PC kuadrat. Jadi persamaan untuk menentukan V totalnya itu adalah akar dari V kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Nah, ini ada sebuah contoh di mana ini R ya. Nah, coba Ibu tulis lagi.
ini R-nya tadi 80 ohm. Kemudian dia ini tadi adalah L. Seharusnya L itu adalah induktansi, itu satuannya Henry. Terus kenapa Bu kok ini satuannya ohm? Berarti ini bukan bukan induktansi ya, tetapi dia XL yang berperan sebagai hambatan ya. Sedangkan ini juga seharusnya ini kapasitor, ini satuannya farad, tetapi dia satuannya juga ohm, berarti ini adalah XC. Nah, sudah. Lalu dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Simbol arus bolak-balik seperti ini ya. Dia diketahui nilai tegangannya itu adalah sebesar 20 sin 100 T. Nah, dari sini seharusnya kamu sudah tahu ya. Nilai 20 di sini adalah merupakan nilai dari Vmax, ya kan? Berarti 20-nya adalah Vmax. Kalau yang ditanya adalah berapa arus efektifnya? Nah, arus efektif sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu persamaannya V efektif per Z, dimana V efektif dicari dari Vmax kalikan dengan Vmax per akar 2 dibagi ya, Vmax bagi akar 2. Jadi V efektif bisa kita buat Vmax-nya tadi 20, maka 20 per akar 2 dibagikan dengan nilai dari impedansinya yaitu 100, maka hasilnya adalah 0,2 akar 2 ampere. Oke, sampai di situ dulu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu.